Di video kali ini kita akan mengenal salah satu jenis biawak yang berasal dari Indonesia bagian timur, teman-teman. Bisa kalian perhatikan kan? Ini biawak yang saya pegang. Meskipun kelihatan anteng kayak gini, dia itu galak loh. Dia naik ke pundak. Ini adalah biawak pohon leher merah atau yang biasa juga disebut dengan nama pistot monitor dalam bahasa Inggrisnya. Tapi ada juga yang menyebut biawak jenis ini itu biawak ekor biru karena memang ekornya itu berwarna biru, teman-teman. Ada juga yang menyebut biawak ini sendiri biawak pohon atau yang orang Papua sana itu nyebutnya itu soa-soa pohon. Dan nama ilmiah dari biawak jenis ini adalah Varanus joviensis. Sebenarnya karakter dari biawak jenis ini itu agak galak, jumpy, dan karakternya itu nggak bisa diprediksi. Tapi karena biawak yang satu ini udah saya pelihara cukup lama dari babyan, ini karakternya itu udah agak mendingan lah, nggak segalak yang dulu waktu kecil. Biawak ini memiliki warna yang cantik, teman-teman, dimana punggungnya itu berwarna kehijauan atau keorenan dengan belang-belang berwarna hitam dengan ekor yang berwarna biru. Dan pada bagian kepala dia itu agak meruncing dengan leher yang berwarna peach atau merah-merah semu. Dalam bahasa Inggris juga biawak jenis ini itu dikenal dengan nama pistot monitor atau biawak leher persik lah, teman-teman. Karakter dari biawak satu ini tuh gual, teman-teman. Beda dengan Varanus finsi yang saya bahas kemarin. Biawak jenis ini tuh karakternya itu nggak bisa diprediksi dan jumpy. Dan saran untuk saya, kalau kalian pemula dalam pelihara biawak, jangan pelihara biawak jenis ini. Tapi biawak jenis ini tuh nggak cuma berwarna hijau dengan ekor yang biru kayak gini, teman-teman. Karena ini juga tergantung lokality. Kalau yang punya saya ini lokality Jayapura. Ada juga lokality Merauke, Batanta, dan juga Timika. Kalau yang banyak dicari orang-orang itu yang lokality Batanta. Ada juga yang orange face. Orange face itu kemungkinan berasal dari beberapa daerah di Papua. Saya sendiri kurang yakin, teman-teman, karena mungkin itu cuma varian warna aja, bukan lokality. Untuk penyebaran biawak ini itu penyebarannya cukup luas di Papua dan juga di kepulauan sekitarnya kayak Waigeo. Biawak ini sendiri juga masuk ke dalam tree monitor atau biawak pohon. Biawak ini tuh arboreal, dia itu lebih sering nangkring di atas pepohonan, teman-teman. Individu dewasa itu biasanya lebih sering ditemukan di daerah-daerah tanah, teman-teman, kayak tanah bebatuan dan juga tanah-tanah lapang gitu. Yang berada di pohon itu kebanyakan yang individu mudanya, yang usianya itu kecil-kecil lah, dari babyan sampai juve. Untuk panjang maksimumnya, biawak ini sama seperti biawak pohon pada umumnya. Dia itu panjang maksimumnya itu hanya 1 meter. Kalau ada yang ukurannya lebih dari itu bonus, teman-teman. Biawak ini sendiri juga masuk ke dalam Europeosaurus atau Indicus kompleks, di mana biawak jenis ini itu punya kekerabatan dekat dengan Varanus indicus, Varanus melinus, Varanus dorianus, Varanus ceramboensis, dan juga Varanus careoleucifens. Biawak ini juga memiliki cakar yang sangat-sangat tajam, teman-teman. Ini belum saya potong. Jadi cakar ini tuh berfungsi supaya dia itu bisa bergerak dan nangkring di atas pepohonan. Dan cakar ini sendiri kalau dipotong itu tumbuhnya cepet banget. Biawak ini sama seperti biawak umumnya. Dia memakan aneka hewan-hewan kecil seperti jangkrik, belalang, dan juga burung, pengerat kayak tikus, dan juga kayak bagai hewan, teman-teman. Tapi kalau di saya malah biawak ini jauh lebih banyak porsi makan ikannya daripada porsi makan hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, seperti unggas dan lain-lain. Kalau dia ini biasanya saya kasih palyam, terus ikan-ikan kecil. Waktu kurbanan kemarin juga saya kasih dia itu daging sapi dan kambing. Ya sama seperti biawak umumnya lah, dia itu makan daging-dagingan. Jadi aneka daging itu dia itu mau, teman-teman. Untuk perawatan biawak ini sendiri saya itu nggak seberapa neko-neko, karena perawatan biawak saya ini cukup simpel ya. Yang pertama itu makanan yang seperti saya sebutkan tadi, dia itu makan aneka daging-dagingan. Yang kedua itu setting kandang. Jadi untuk setting kandang sendiri, biawak ini tuh kandangnya itu cukup simpel. Box kontainer kayak gini, atasnya saya kasih kawat ram-raman, alasnya itu koko chip atau koko khas, dan ada tempat yaitu untuk nangkring, kayak kayu-kayu gitu, teman-teman. Karena biawak ini sendiri merupakan jenis biawak pohon. Dan juga ada wadah untuk dia itu minum atau berendam atau water dish. Kalau di saya sendiri, biawak ini sendiri perilakunya hampir mirip kayak Varanus salvator, teman-teman, dimana dia itu jauh lebih banyak berendam daripada dia itu nangkring sih. Dan untuk penjemuran, biasanya saya itu menjemur dia itu sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Karena sinar matahari jam-jam segitu tuh bagus ya. Kadang juga kalau saya kelupaan itu saya jemur sore hari. Tapi kalau cuaca lagi mendung, biasanya saya cuma lampu kayak gini aja, teman-teman. Nah, itu saja penjelasan saya tentang Varanus joviensis atau pistot monitor atau biawak leher persik. Kalau ada yang kurang, kalian tambahkan aja di kolom komentar.